Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahrin azim wa ayyadana fihi binasrin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Saat ini kita tengah berada pada bulan yang suci dan mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinanti-nantikan, dan orang-orang yang beriman senantiasa berdoa pada bulan-bulan sebelumnya untuk disampaikan umur mereka, kesempatan mereka, supaya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bukankah kita senang dan sering berdoa kaum muslimin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita saat ini kita sudah berada pada bulan suci dan mulia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang harus kita betul-betul perhatikan untuk mengisi bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini? Ada beberapa poin yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang harus dihadirkan dalam setiap pribadi kita adalah ayyashkurullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas kesempatan, atas kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita sampai kepada bulan suci yang mulia ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat kita lakukan dengan sujud syukur kepada Allah. Biasanya orang-orang soleh, orang-orang baik, ketika malam pertama bulan suci Ramadan, setelah salat maghrib atau pada malam-malam bulan suci Ramadan, mereka melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap puji, mengucap keagungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya nikmat yang tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Tidak sedikit orang-orang yang dulu kita kenal, sholat berjamaah bersama kita, berpuasa bersama kita, satu kantor bersama kita. Ternyata pada tahun ini mereka sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini harus kita syukuri, dan cara bersyukurnya diantaranya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, dan bisa juga dilakukan dengan melakukan sujud syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang selalu Allah berikan kebaikan kepada mereka untuk jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan,
dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal itulah kalian hendaknya bergembira, berbahagia. Sesungguhnya itu lebih istimewa dari segala sesuatu yang mereka kumpulkan selama ini. Artinya, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita hadirkan adalah rasa bahagia, rasa senang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk bersama-sama mengisi Ramadan tahun ini dengan kebaikan. Senang, bahagia, bersyukur ini secara tidak langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW di penghujung bulan Sya'ban mengingatkan, mengkondisikan hati para sahabat, mengkondisikan umatnya. Ingat, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun," telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Maka ini sebuah informasi dan sebuah ajaran kepada kita untuk bagaimana kita berbahagia, berbangga dengan bulan suci Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita kali ini. Dan para ulama mengatakan, hadis-hadis seperti ini adalah salah satu argumentasi bagi kita yang memiliki tradisi kebiasaan mengucapkan ketika akan masuk Ramadan atau di dalam bulan suci Ramadan, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Kemudian kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Nah, hadis-hadis seperti itu adalah argumentasi bagaimana seseorang mengirimkan WhatsApp-nya, SMS-nya sebagai bukti bahagia, bangga dan senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, kemudian kita bahagia dan bangga, maka apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan.
Para shaimin dan shaimat, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Persiapan yang harus kita lakukan untuk bisa mengisi bulan yang kita senangi ini, bulan yang sangat istimewa ini, di antaranya persiapan mental spiritual kita. Apa itu persiapan mental dan spiritual? Persiapan kejiwaan kita bahwa kita berada pada bulan yang berbeda dengan bulan lain. Persiapan bahwa hati kita harus digiring bahwa kita berada pada bulan yang Allah sangat muliakan. Karena kadang-kadang ketika seseorang yang tidak pernah berpikir bahwa dia sudah berada berbeda bulan dengan bulan sebelumnya, maka ketika mereka mengisi Ramadan, kadang mereka isi dengan hal-hal yang sia-sia. Maka mental harus kita kokohkan bahwa kita berada pada bulan yang berbeda dengan bulan lainnya. Di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Karenanya mental seseorang harus dikokohkan. Mental ini, persiapan spiritual ini harus bisa kita lakukan dengan misalnya kita memperbanyak amal-amal kebaikan mulai dari kita menginginkan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Amal-amal yang baik itu banyak. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah atau zakat. Ya. Kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan. Dan kebaikan yang kita lakukan itu akan mengkondisikan mental kita, spiritual kita, untuk ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, maka kita sudah berada dalam kondisi full semangat, full motivasi, full cita-cita untuk sukses dalam bulan suci Ramadan. Hal ini yang harus kita hadirkan. Bagaimana mental kita, spiritual kita harus kokoh. Di antara yang masuk dalam kategori persiapan mental spiritual ini adalah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Setiap orang tentu mereka pernah melakukan dosa. Tidak ada orang yang suci. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia selalu melakukan perbuatan salah, keliru. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dan keliru adalah mereka yang selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita lihat kewajiban-kewajiban kita, apakah ada yang kita tinggalkan? Salat. Bagi mereka yang mungkin puasanya dulu salah dan kurang, bertaubatlah kepada Allah, ganti puasa tersebut. Atau dosa yang mereka lakukan, berhentilah dari dosa yang dilakukan tersebut. Maka persiapan mental ini harus kokoh. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu, kita paksa diri kita untuk keluar dari pagar-pagar syaitan, pagar-pagar kemaksiatan, sehingga kita full bisa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah persiapan ilmu. Karena dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwasanya amal seseorang tidak akan diterima kalau tidak sempurna. Maka dalam beberapa kitab hadis disebutkan, seperti Imam Al-Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya atau ajarannya dari kami, dalam makna contoh ajaran atau bisa dikiaskan dari ajaran Rasulullah SAW itu, maka dia akan ditolak. Maka ilmu harus dan penting untuk kita persiapkan. Tentunya mengisi Ramadan, kita mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan. Apa saja yang
membatalkan puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa misalnya. Apa saja keistimewaan bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan solat malam kita, solat tarawih kita. Bagaimana kita menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Maka ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Maka kesempatan kita untuk belajar terus, menimba ilmu terus, harus senantiasa kita lakukan. Karena ilmu adalah pangkal sukses atau tidaknya sebuah amal ibadah. Seseorang yang hanya memiliki motivasi, semangat saja, tapi tidak ada ilmunya, maka sering sekali dihinggapi rasa bosan, rasa malas dalam beribadah. Maka orang-orang yang berilmu tahu caranya bagaimana baca Al-Quran yang tidak membosankan. Bagaimana cara mengisi puasa yang tidak membosankan. Tentunya ini harus dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan selain dari kedua persiapan tersebut adalah persiapan fisik kita. Ketika seseorang mengetahui bahwa dia sudah berada pada bulan suci Ramadan, maka persiapan fisik ini harus diperhatikan. Misalnya, bagaimana cara dia makan minumnya, bagaimana dia berbuka dan sahurnya, bagaimana istirahatnya, bagaimana tidurnya, bagaimana dia bekerjanya. Maka persiapan fisik ini mutlak harus kita miliki. Karena puasa membutuhkan fisik yang kuat, kesehatan yang bagus. Karena puasa membutuhkan kita haus, kita lapar, tidak makan, tidak minum. Maka persiapan fisik ini harus selalu kita lakukan. Persiapan fisik banyak yang bisa kita kerjakan. Di antaranya mengatur jadwal dengan sebaik mungkin. Kapan jadwal istirahat, kapan jadwal ibadah, kapan jadwal olahraga, kapan jadwal kita keluar rumah dan sebagainya. Nah, lagi-lagi persiapan fisik sesuatu yang sangat dibutuhkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan suci Ramadan, ya. Kalau kita tidak imbangi dengan fisik yang baik, maka konsumsi makanan yang baik, yang bergizi, yang benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, maka itu juga sesuatu yang harus kita lakukan. Rasulullah sering ingatkan, seseorang itu tetap berada dalam kebaikan selama mereka, ya, berbuka puasa pada waktunya, kemudian mereka tidak melupakan sahur. Nah, ini yang paling penting untuk menjaga fisik seseorang. Kemudian selanjutnya, persiapan yang kita lakukan adalah persiapan mal, harta. Dalam bahasa Arab, malun itu harta. Harta tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita pada bulan suci Ramadan dapat berbagi. Pada bulan suci Ramadan kita dapat membantu orang yang membutuhkan. Bahkan tadi kita baca beberapa hadis misalnya yang mengingatkan barang siapa yang memberikan bukaan, takjil bagi orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan kebaikan, keistimewaan. Karenanya persiapan harta juga diperlukan. Dalam artian bukan yang berlebih-lebihan. Cukup untuk berbuka, berbagi takjil untuk orang-orang yang membutuhkan, berbagi makanan, berbagi minuman. Ini salah satu persiapan yang juga penting untuk kita lakukan. Dan ingat tadi Rasulullah ingatkan, tidak harus banyak, tetapi ketika kita mampu, semampu itulah yang bisa kita sedekahkan dan kita berikan. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cepat tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Yang dugan, payo, mampir. Dugan, laju. Tak, dugan, mampir. Oh, dah dugan manis main ni. Bangun deh, dah gelinggau. Dugan deh, dah ada pulak semangkuk. Ini nah, ambil lah. Habis sih bayar aku nih, pengagis juga. Nah, kalau ini 30, ambil lah 30. Ini 250 tak apa-apa. Oh, lo kemana? Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah ada metu. Nah, Hah? jangan tak berjadian kita deh. Oh, Nah, apa? aku mbak yang ini deh. Hah. Sama yang ini. Nah, alap ini. Nah, Berapa? sikok 2000. Ya, sikok 2000. Data basah. Ya, tak apa-apa. 2000 2000. Jadi ya, jadi Ya, ya. ya, belakang Tak- mamang ini. Gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Tunggu sini. Ya, ya. Dah apa-apa lah juga. Ini yang besar ini, yo, namun sama kunjuk ke 2000. ya. Tapi syaratnya, adek tunggu di sini. Apa yuk? Agak mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Mamang babit ke dari pojok. Sambut. Bukannya ya, kunjuk ke 2000. Tak basah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Dalam persiapan kita mengisi Ramadan ini. Dan persiapan ini bukan harus di awal saja. Bahkan di pertengahannya juga tetap harus kita kontrol. Bahkan di ujungnya Ramadan juga harus kita persiapkan terus. Karena ini proses yang terus menerus. Di awal kita persiapkan, di pertengahan kita persiapkan, dan di ujung jangan lengah dengan persiapan-persiapan tersebut. Karena yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kesiapan tersebut, ini bisa dikategorikan orang-orang yang betul-betul menunggu Ramadan ini. Mereka yang membuat juklak persiapan bagaimana mengisi Ramadan ini dengan baik. Apa yang harus dia kerjakan, ibadah apa yang harus dia perbanyak, apa yang harus dia hindari misalnya. Maka ini dikategorikan golongan yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena para ulama membagi manusia itu kepada 3 kelompok. 3 kelompok yang memahami Ramadan. Ya, 3 kelompok
dalam sikap mereka tentang datangnya bulan suci Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tadi yang mempersiapkan, sehingga mereka setiap waktu, bahkan berbulan-bulan, mereka menghitung hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan waktu demi waktu, jam demi jam. Mereka menghitung kapan Allah sampaikan saya kepada bulan suci Ramadan. Dan ini adalah kelompok mereka yang rindu akan datangnya bulan suci Ramadan. Rindu mereka kepada bulan suci Ramadan diiringi dengan persiapan mengisinya dengan secara optimal. Golongan yang kedua adalah golongan yang bagi mereka Ramadan dan bukan bulan Ramadan tidak ada bedanya. La farqa, tidak ada beda antara bulan suci Ramadan dan selain bulan suci Ramadan. Sehingga mereka menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, ya, beramal pada bulan Ramadan dengan hati yang dingin, dengan cara ibadah yang biasa, dengan cara bersedekah yang biasa. Tidak dia lipat gandakan, tidak dengan antusias, tidak dengan semangat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pemahaman dan mereka mengatakan Ramadan dengan bukan Ramadan sama saja, sehingga mereka mengisinya dengan ogah-ogahan, dengan malas-malasan, dengan tidak optimal. Dan kita berhindar dari golongan yang kedua ini. Nah, golongan yang ketiga, di mana orang-orang tersebut ya merasa sakit hati mereka dengan datang bulan suci Ramadan. Bahkan mereka merasa kebebasan mereka untuk hidup itu, makan, minum, mengikuti hawa nafsu mereka, mereka terbatasi, seakan-akan mereka terpenjarakan. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang sama sekali tidak menyenangi datangnya bulan suci Ramadan. Motivasinya mungkin banyak. Ada yang karena motivasinya bisnis, akhirnya mereka merasa benci dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ketahuilah, bisnis yang dikerjakan, yang diusahakan, tidak akan berkah kalau tidak diikuti dengan amal ibadah yang baik. Pekerjaan yang begitu banyak tidak akan berkah kalau tidak kita ikuti dengan amal ibadah yang baik. Maka orang-orang yang benci dengan datangnya bulan suci Ramadan, benci mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah mereka segera bertaubat kembali kepada Allah. Segeralah baliklah hatimu, segeralah isi Ramadan dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan ibadah-ibadah yang optimal. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin yang berbahagia. Kesimpulannya dari percakapan kita pada sore hari ini, bahwasanya sesungguhnya kita haruslah sebagai seorang mukmin yang baik untuk mempersiapkan diri kita mengisi Ramadan. Tidak hanya di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di penghujung Ramadan pun kita isi dengan 4 hal tadi. Senantiasa kita hadirkan mental spiritual kita yang kokoh. Kemudian senantiasa kita hadirkan ilmu pengetahuan agama kita. Terus kita asah, kita tambah. Kemudian juga kita siapkan fisik kita, kita jaga. Jangan sampai kita sakit atau kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian persiapan harta. Kalau Allah berikan harta yang lebih, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dan bersedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, camkanlah pada Ramadan kali ini, demi Allah, kita akan mengisinya dengan amal-amal yang baik. Demi Allah, Ramadan kali ini akan kita isi dengan ibadah-ibadah yang dapat kita banggakan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.